Hai, Chandra Spurdes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang gimana caranya kita bisa punya satu komitmen untuk agar kita bisa mewujudkan resolusi yang sudah kita buat kayak gitu. Jadi untuk mengawali tahun 2025 ini, saya mau share satu hal yang mungkin sering diabaikan oleh banyak orang untuk dia bisa mencapai resolusinya, ya. Dan satu hal itu adalah komitmen, ya. Banyak orang yang udah bikin tujuan, udah bikin resolusi apa yang mau dia capai di tahun 2025 gitu. Tapi seringkali hanya menjadi sebuah resolusi aja, dan kita baru nyadar di penghujung tahun bahwa ternyata kita belum bisa mencapai berbagai macam resolusi tadi kayak gitu. Nah, dari yang saya perhatikan, sebenarnya kita bukan kekurangan bukan kekurangan tujuan atau kekurangan kayak saya nggak tahu nih caranya gimana untuk bisa mencapai tujuan saya, karena zaman sekarang juga banyak banget kayak YouTube, kayak ChatGPT, AI gitu untuk kita bisa tanya apapun, berbagai macam apapun. Kamu mau tahu apa? Pasti ada di sana gitu. Cara sukses ada, cara public speaking ada, cara apapun itu, cara perbaikin motor itu pun juga ada gitu. Jadi semuanya udah ada. Sekarang di era informasi, semua informasi itu kebuka gitu. Terus kenapa kok tidak banyak orang yang berhasil? Atau kenapa yang berhasil itu cuma sedikit? Yaitu adalah karena hanya sedikit yang punya komitmen, ya. Komitmen untuk mau menjalani prosesnya untuk mencapai tujuannya, ya. Kalau saya mengutip kata-kata dari guru saya, Pak Tunggu Samuaringin, komitmen itu apa sih? Jadi komitmen itu adalah duka suka dijalanin, ya. Komitmen itu adalah duka suka dijalanin. Untuk mencapai tujuan kita, hal-hal yang mungkin gak enak, hal-hal yang mungkin enak, kita mau tetap jalanin gitu untuk mencapai tujuan kita. Karena banyak orang itu yang mau menjalani sukanya aja. Dia dengan happy gitu menjalani sukanya, tapi ketika udah masuk ke dukanya atau hal-hal yang mungkin dirasa tidak enak, dia kabur gitu. Dia nggak mau kerjain, dia nggak mau lakuin. Nah, itu bukan komitmen. Komitmen adalah duka suka itu mau dijalanin, ya. Terus gimana caranya agar kita bisa punya komitmen yang kuat, komitmen yang tinggi gitu, bahwa kita mau 100% menjalani prosesnya untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Karena saya kuliah di psikologi gitu ya, jadi saya juga mempelajari perilaku manusia gitu. Dan perilaku manusia itu sebenarnya dibagi itu menjadi dua aja sebenarnya. Yang pertama adalah mengejar kenikmatan, atau yang kedua menghindari kesengsaraan. Udah itu. Itu adalah dua dasar apa yang membuat kita bergerak, apa yang membuat kita melakukan sesuatu. Apakah kita mau mengejar kenikmatan atau menghindari kesengsaraan, ya. Nah, banyak orang itu mengasosiasikan itu ke dalam dirinya itu kadang halnya itu kurang tepat gitu. Kayak misalnya contoh, dia mengasosiasikan kayak bekerja itu nggak enak gitu. Sedangkan main games itu menyenangkan, happy. Karena dia punya pemikiran seperti itu, akhirnya yang terjadi adalah dia lebih memilih untuk main games dibandingkan bekerja gitu. Padahal sebenarnya bekerja mendekatkan dia menuju tujuannya. Bahkan kadang ada beberapa orang gitu di kantor saya yang lama itu, saya ngelihat bahkan ketika bekerja pun dia kadang main games gitu,
ngejar push rank, ataupun mungkin beberapa games itu kan kadang health power ya, HP-nya itu terisi ketika dia sedang tidak main, terus HP-nya terisi karena udah full, dia harus main gamesnya lagi agar HP-nya berkurang, dan ketika dia kerja akan penuh lagi tenaganya. Akhirnya di setiap sela-sela dia kerja dia selalu main game, kan itu jadi nggak fokus kayak gitu ya. Itu salah satu contoh bentuk pain and pleasure dalam diri kita yang membentuk perilaku kita dan membentuk nasib kita gitu ya. Nah, hidup saya berubah ketika saya mulai berkomitmen dan saya mulai menghubungkan dan juga menuliskan apa pain and pleasure dalam hidup saya kalau saya gini-gini aja. Dan misalnya salah satu contohnya dulu ketika saya pertama kali ke Surabaya gitu, merantau ke Surabaya karena saya berkuliah di sana. Saya baru 2 semester di sana udah langsung bikin seminar yang dimana saya ngundang teman-teman saya. Dan mungkin beberapa teman-teman saya berpikir, ngapain lagi nih si Bordes bikin seminar begini, baru kuliah udah bikin seminar kayak gini, kenapa nggak santai aja gitu, kenapa nggak nongkrong aja gitu, main-main di mall, kayak main futsal, karaokean, have fun aja gitu. Tapi mereka nggak tahu gitu apa motivasi dalam diri saya yang sehingga membuat saya komitmen saya mau start awal untuk bikin seminar. Hal itu karena tadi painnya adalah saya tulis tuh di kertas, kalau saya tidak mulai dari awal atau kalau saya santai-santai dari awal, saya akan bikin orang tua saya sedih, khususnya ibu saya sedih. Saya akan lama untuk suksesnya. Ibu saya harus terus bekerja, pagi sampai sore jadi perawat, sore sampai malam jadi agen asuransi. Dan saya waktu itu ngebayangin juga betapa lelahnya ibu saya masuk ke rumah, buka pintu dengan wajah yang lelah. Dan saya nggak mau itu terjadi gitu. Saya nggak mau ibu saya sampai tua itu harus kerja terus. Kayak udah cukup aja gitu, udah cukup ibu bekerja sampai sini, saatnya gantian aku yang kerja, gantian aku yang cari duit, ibu udah istirahat aja gitu, gantian aku yang transfer ibu tiap bulan gitu. Dan alasan yang kuat yang secara personal itu ada dalam diri saya akhirnya membentuk motivasi dan komitmen dalam diri saya. Dan ketika kita punya komitmen yang besar, dan komitmen itu jauh lebih besar dibandingkan ketakutan kita, dibandingkan tantangan kita di depan, kita akan maju untuk menghadapi berbagai macam tantangan itu. Kita akan fight kayak gitu ya. Ngapain misalnya pas saya bikin seminar pas pertama kali merantau itu, ada dalam diri saya berpikir, ini kalau mereka pada nggak mau dengerin gimana ya, kalau misalnya seminarnya nanti yang daftar dikit gimana ya, dan berbagai macam hal lainnya. Tapi komitmen saya untuk bisa mulai, dan ini akan menjadi batu lompatan saya untuk training-training selanjutnya, itu membuat saya tetap maju terus. Dan akhirnya ya the rest is history. Kalau nggak ada batu lompatan itu ya mungkin saya nggak bisa sampai sekarang gitu kan, untuk berkarya, bikin podcast, berkarir di bidang HR dan lain-lainnya. Jadi PR-nya itu adalah kita harus menemukan apa motivasi kita dalam diri, pain and pleasure kita dalam diri itu apa yang mau kita bangun untuk membuat komitmen dalam diri kita. Tiap orang berbeda, tiap orang pasti punya alasan-alasan yang berbeda. Nah, sekarang giliran kamu, coba kamu tuliskan
kenapa kamu harus mencapai tujuan itu, apa nikmatnya, apa sengsaranya kalau misalnya kamu tidak mencapai, ya. Jadi nikmatnya apa kalau kamu mencapai, dan sengsaranya apa kalau kamu tidak mencapai. Oke, mungkin itu dulu sharing kali ini tentang gimana caranya agar kamu bisa punya komitmen yang kuat untuk mencapai berbagai resolusi di tahun 2025 ini. Semoga bisa menginspirasi buat kamu, ya. Dan di akhir saya juga mau sedikit cerita bahwa beberapa waktu lalu saya sempat share, ya, mungkin di episode sebelumnya, bahwa kalau kamu mau masuk tim self dev untuk ada project kita menuju 5 tahun self dev, silahkan kamu bisa DM di Instagram. Dan surprisingly ternyata banyak yang tertarik, dan dari situ ada teman-teman yang udah bergabung juga dari tim content writer, copywriter, terus video reels, jadi ngebantu ngerubah podcast ini untuk naik di Instagram Reels ataupun mungkin media TikTok ataupun YouTube Shorts, mungkin bisa ke sana juga. Terus ada tim ads, advertising, ya, dari untuk bikin iklan gitu nanti, untuk menuju kita webinar Unlimited Success spesial 5 tahun self dev. Tunggu aja informasinya di podcast ini, jadi dengerin terus. Dan satu lagi, saya juga mau bikin giveaway, ya. Ada buku Quarter Life Crisis Playbook, gimana kamu bisa mengatasi quarter life crisis dalam dirimu. Saya mau bagiin secara gratis untuk kamu pendengar podcast ini. Silahkan kamu bisa share episode terbaik di tahun 2024 yang udah pernah kamu dengar. Kamu bisa review juga. Kamu bisa share di Instagram dan mention @selfdevpodcast. Nanti untuk story terbaik, ya, yang reviewnya detail, yang reviewnya menarik gitu, ada 7 atau 10 ya buku self dev yang akan kita bagikan untuk 7 sampai 10 orang. Nanti kamu bisa lakuin dulu, share itu, nanti kita akan undi di tanggal 8 Februari, ya, ketika ulang tahun self dev. Oke. Thank you semuanya teman-teman udah dengerin episode kali ini. Semoga bermanfaat, ya. Jangan lupa share juga ke teman-teman kamu biar makin banyak yang bisa dapat manfaat. Thank you semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.